Yes. Cewek Kids. Yes. Cewek Kids. Yes, yes, yes. Cewek Kids. Cinta Tuhan, rendah hati, jujur dan rajin. Yeay! Shalom adik-adik semuanya yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan memulai ibadah online sekolah minggu kita tanggal 19 September 2021 jam 8. Mari adik-adik kita persiapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau berdoa sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, mari kita menyanyikan pujian Yesusku panggil, Yesusku undang. Adik-adik semuanya, kita masih memuji Tuhan, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak
beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak, dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak darimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak darimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu, yang mengasihimu, yang mengasihimu. Yeay, haleluya, puji Tuhan. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah wahai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah wahai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah wahai gambus dan kecapi.
Bilang yes. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. Bye bye, God bless you. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Makasih Tuhan Yesus memberkati. Dah. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta
Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik semuanya, kiranya pujian tadi boleh menjadi doa bagi kita. Kita mau tetap cinta Yesus selamanya, apapun yang terjadi, walaupun dalam keadaan sulit atau keadaan apapun, kita akan tetap mengasihi Tuhan. Adik-adik semuanya, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu melihat video ayat hafalan yang sudah adik-adik kirimkan. Saya Mazmur 7 ayat 11. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku jalan yang nyata. Teach me to your way, O Lord. Lead me into a safe path, because of my oppression. Psalms 27 verse 11. Bye. God bless you. Shalom teman-teman, hari ini aku buat hafalan Mazmur 27 ayat 11. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom teman-teman, hari ini aku pengen ayat hafalan Mazmur 27 ayat 11. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata, oleh sebab seteruku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Teach me your way, O Lord. Lead
Lead me to a straight path because of my oppressors. Psalms 27 verse 11. Bye-bye. God bless you. Mazmur 27 ayat 11. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, hari ini aku menghafalan Mazmur 27 ayat 11. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Terima kasih buat adik-adik semuanya yang sudah mengirimkan video ayat hafalan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Adik-adik semuanya, mari saat ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kisah kematian Musa, Ulangan 31 dan 34. Pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini di negeri yang dijanjikan Tuhan, dan engkau akan memimpin mereka, sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan, dan kepada segala tua-tua Israel. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian. Pada akhir 7 tahun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki dan perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di tempat, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini, dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Musa berumur 120 tahun.
matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor. Dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Dan Yosua penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, adik-adik semuanya, dari kisah kematian Musa kita mau belajar bahwa Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Allah senantiasa menyertai bangsa Israel. Demikian juga Allah akan senantiasa menyertai kita. Jadilah anak-anak yang senantiasa mentaati kebenaran firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sama seperti perintah Musa sebelum dia meninggal, supaya bangsa Israel dan juga semua orang yang bersama-sama dengan bangsa Israel untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya mereka tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam perlindungan Tuhan. Ketika bangsa Israel ditinggalkan oleh Musa, mereka berkabung selama 30 hari dan Tuhan menyerahkan kepemimpinan Musa kepada Yosua. Dan Tuhan menyertai Yosua. Demikian juga bangsa Israel mendengarkan setiap apa yang dikatakan oleh Yosua. Mereka taat kepada pemimpin mereka. Dan Yosua diberikan dengan roh kebijaksanaan sehingga bisa memimpin bangsa Israel. Sama seperti Tuhan menyertai Musa, demikianlah Tuhan menyertai Yosua. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalannya bagi anak-anak kelas balita, Ulangan 31 ayat yang 6b. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dan untuk kelas Pratama, Madya dan Tunas Remaja, Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan lupa video ayat hafalannya dikirimkan ke Kak Edi. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati kita semuanya. Kita percaya bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, mari kita tetap setia sama seperti Tuhan setia kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Kiranya kebenaran firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dan kami juga boleh berbagi, bersaksi kepada orang-orang di sekitar kami bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang menyelamatkan kami dan juga menyelamatkan semua orang. Terima kasih Bapa. Jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami, atas keluarga kami, gereja kami, dan bangsa kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagaimana adik-adik? Ceritanya luar biasa, memberkati kita pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita sudah dengar, kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji nama Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan sudah menyertai kita dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi jangan lupa untuk minggu depan kita akan ibadah sekolah minggu hari Minggu tanggal 26
September 2021 pukul 8 pagi di jam yang sama. Jangan lupa ajak teman-teman untuk kita sama-sama beribadah di dalam sekolah minggu pada minggu depan. Adik-adik kiranya semuanya tetap sehat, semangat. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, adik-adik Kak Prima ajak untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan kami dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kedua orang tua kami, berkatilah usaha dan pekerjaan dari mama papa kami, dan juga berkati saudara-saudara kami. Kalau ada di antara mereka yang mengalami sakit, Tuhan Yesus sembuhkan mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami yang saat ini, kiranya Tuhan tolong, Tuhan berikan bagi bangsa kami Tuhan penyertaan-Mu yang luar biasa dengan membersihkan, menyembuhkan setiap yang sakit. Kami berdoa kiranya Tuhan menyembuhkan mereka yang mengalami sakit penyakit karena COVID. Biarlah Tuhan Engkau menjamah mereka. Pulihkanlah bangsa kami Tuhan. Bersihkan dari segala virus-virus yang melanda di tengah-tengah bangsa kami. Biarlah wabah ini Tuhan Yesus dapat berakhir dan semua masyarakat Indonesia semakin sehat, semakin kuat dan semakin hebat, dan Indonesia semakin jaya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas penyertaan-Mu atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mengalami mungkin mereka kesusahan. Tuhan Yesus hiburkan mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Kami bersyukur, berkati kami juga Tuhan pada waktu kami tidur, waktu kami berdiri, bepergian, waktu belajar, dimanapun kami berada. Mari Tuhan, Engkau menghidangkan berkat-Mu bagi kami. Engkau menghidangkan tangan-Mu bagi kami. Biarlah perlindungan, biar penyertaan-Mu ada nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa dan bersyukur. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom comes, your will be done on earth as it is in heaven. Bring us today our daily bread, and forgive our sins as we forgive those that sin against us. Don't lead us to temptation, but deliver us from evil. For yours is the power, kingdom, and glory forever and ever. Amen. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bless me Lord, bless
memberkati. Dah.